5 Mei 2018 kemarin, kecelakaan di eskalator kembali terjadi. Seorang bayi berusia 10 bulan tewas terjatuh dari lantai 3 di salah satu pusat perbelanjaan di kota Ganganagar, Rajasthan, India. Tragis, bayi yang digendong dengan satu tangan tidak sengaja terpental saat sang ibu kesulitan melangkah menaiki tangga eskalator. Kecelakaan yang kerap terjadi di eskalator seperti membuka luka lama tentang kasus-kasus serupa. Seperti apa kasus-kasusnya dan apa saja yang perlu kita perhatikan jika menggunakan eskalator ini? Tim On The Spot merangkum dan melakukan penelusuran tentang kasus-kasus di eskalator eksklusif untuk Anda. Seorang balita berusia sekitar 3,5 tahun langsung dievakuasi ke rumah sakit pasca mengalami insiden tak menyenangkan di sebuah mal di Bengkulu. 21 April kemarin, kaki Khori Aprianti tiba-tiba terjepit eskalator. Akibatnya, Khori mengalami luka robek cukup panjang di bagian kaki kanan dan tulang kakinya patah. Menurut sang ibu, tiba-tiba saja kaki sang anak seolah tertarik sesuatu hingga terjatuh. Diduga tali sepatu menjadi penyebabnya hingga membuat kaki si anak tersangkut di sela-sela anak tangga dengan dinding eskalator. Seorang saksi mata segera mematikan tombol power eskalator ada di bawah. Maret tahun lalu, sebuah eskalator di Mall Hong Kong tiba-tiba berbalik arah dengan kecepatan lebih cepat 2 kali lipat. Akibatnya 18 pengunjung mengalami cedera. Saat kejadian, eskalator sepanjang 45 meter yang menghubungkan lantai 4 dan 8 tengah dipadati pengunjung. Diduga tidak berfungsinya salah satu dari 2 rem pada eskalator menjadi penyebabnya. Menurut General Manager Mall Chiu Chi Kin, sebelum kejadian, eskalator sempat diberhentikan dulu selama 15 menit. Pemberhentian ini dilakukan untuk mengendalikan jumlah pengunjung yang menggunakan eskalator. Kasus-kasus di eskalator tadi disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari faktor kelalaian pengunjung maupun adanya kesalahan teknis sarananya. Lantas, bagaimana seharusnya kita sebagai pengguna bisa tetap mawas diri agar terhindar dari kejadian serupa? Untuk menjawabnya, tim On The Spot menemui seorang ahli K3 Elevator Eskalator, Bapak Riki Rumindo. Apa yang harus kita lakukan memang dari diri kita sendiri dulu. Ya, dari diri sendiri. Seperti tadi sampaikan, selain kita melihat situasi lingkungan dan rambu-rambu yang ada, diri kita bagaimana? Apakah pantas atau sudah layak kita untuk menaiki dengan larangan-larangan yang tadi saya sampaikan? Tidak menggunakan sendal yang berbahan karet, tidak menggunakan tidak menggunakan alas kaki, atau misalnya kalau saya pakai celana yang cut bray, ya kan? Nah, itu juga perlu perhatian karena bisa saja, atau tali sepatu yang terlepas bisa aja ini masuk dalam celah-celah dan terisap ke dalam eskalator. Nah, itu yang paling perlu diperhatikan. Jadi ya bagaimana sikap kita, ya kan, ya, perilaku kita di dalam menggunakan eskalator itu. Dari awal kalau semuanya kita sudah pahami seperti itu, kita baru akan masuk ke eskalator, ya, langkah. Perhatikan langkah kita, ya, masuk, jangan lari, jangan lompat, ya kan? Tapi karena biasanya buru-buru, apalagi di stasiun, ya, stasiun kereta, lari, nah, itu berbahaya, ya. Setelah kita langkah gitu, pegang handrail, pegangan tangan. Mungkin saja tadi saya sampaikan kita berada di dalam
injak 2 anak tangga. Nah, dengan kita pegang handrail pada saat anak tangga memisahkan diri, kita bisa menginjak kaki kita. Naik. Jangan duduk. Jangan bersandar. Bersandar sambil ini lagi, Pak ya. Nah, ini hal-hal yang membahayakan, ya. Nah, selain itu setelah ingin keluar daripada eskalator, juga harus perhatikan, ya kan, langkah kita seperti apa. Selalu waspada memang menjadi kunci agar terhindar dari kecelakaan-kecelakaan yang tidak kita harapkan sebelumnya. Lalu apa yang harus dilakukan jika kita berada di situasi darurat yang membahayakan pengunjung lain? Kalau misalnya kita lagi berada di mall, taruhlah di mall ya, terus tiba-tiba kita lihat ada kecelakaan, entah terjatuh atau ada yang terjepit, segera mencari saklar pengaman. Saklar pengaman itu yang terlihat di luar eskalator, ada di bagian bawah lower landing, ada di bagian atas atau upper landing. Masing-masing ini punya emergency stop berwarna merah. Kita bisa langsung pencet itu sehingga eskalator berhenti. Kalau misalnya ini dipencet tidak bergerak, masih ada lagi yang masukkan handrail, ya, ini pegangan tangan di bagian bawah maupun atas, bentuknya seperti karet, ada yang seperti rambut-rambut juga. Ini kita bisa pencet. Kalau ini kita pencet, saklar di dalamnya aktif, eskalator itu akan mati juga. Seperti yang dikatakan Pak Riki tadi, bahwasanya kita harus tetap berhati-hati dalam menaiki anak tangga. Dan kita juga tidak boleh mengabaikan rambu-rambu yang ada di sekitar eskalator. Alangkah baiknya kalau kita juga mengetahui fungsi dari masing-masing eskalator itu sendiri. Garis kuning yang ada di eskalator itu adalah untuk agar supaya pengguna dapat mengetahui bagian mana saja yang boleh diinjak. Bagian lain dari eskalator yang penting untuk Anda perhatikan ialah brush yang terletak di pinggir eskalator. Jika Anda masih mengira brush tersebut berfungsi untuk membersihkan kaki Anda salah besar. Di eskalator biasanya kita menemukan ada sapu di pinggir sini. Nah, ini fungsinya untuk sebagai indikator kalau misalnya kaki penggunanya sudah mendekati pinggir dari eskalator sendiri. Jadi untuk menghindari kalau seandainya sandal kita masuk ke dalam, atau tali sepatu kita masuk ke dalam, atau celana kita masuk ke dalam, kayak gitu. Bukan hanya mewaspadai bagian dan fungsinya, perilaku Anda menggunakan eskalator juga sangat berpengaruh loh pemirsa. Untuk posisi jongkok seperti ini tidak dianjurkan untuk bagi pengguna eskalator karena berbahaya. Nah, kalau tali sepatu yang lepas ini juga berbahaya karena eskalator mempunyai sela-sela yang memungkinkan tali sepatu itu bisa masuk ke dalam. Jadi, dan disarankan juga kalau misalnya untuk naik eskalator itu tidak menggunakan sendal yang terbuat dari karet atau tali sepatu yang tidak terikat seperti ini. Menyikapi kasus-kasus yang mengerikan di eskalator dan pernyataan mengenai pinggiran eskalator bisa membuatmu terlempar, bagaimana tanggapan Bapak Riki ya pemirsa? Nah, masalah terlempar itu karena handrail atau pegangan tangan ini kan bergerak. Bergerak searah dengan pergerakan, entah naik atau turun. Nah, kalau kita tidak ingin menaiki eskalator, tetapi kita bermain atau memegang pegangan tangan ini, terutama anak-anak, ya kan, bisa saja kita ikut, ya, terbawa oleh pergerakan daripada handrail ini. Nah, kalau kita sudah ikut terbawa sampai di ujung atas, ya, kan pegangan tangan itu kan melengkung masuk ke dalam. Pegangan kita hilang, iya kan, masuk. Kita
terplanting. Anak-anak itu bisa terplanting. Itu yang pertama. Yang kedua bisa juga kejadian refleks. Ini kejadian ada di luar negeri yang ada videonya anak ibu-ibu menggendong anak, ya kan? Entah bagaimana tangannya seperti ini, ya terlempar. Nah itu kemungkinannya sikutnya kan pegang gendong anak, handrailnya bergerak, ya. Nah ini juga salah dalam pemakaian. Ya, yang dianjurkan adalah pada saat naik eskalator, peganglah pegangan tangan ini. Itu yang dianjurkan. Nah, jadi kalau misalnya gendong anak satu, ya kita bisa berpegangan dengan satu. Mengenai terjepit, mungkin saya juga sampaikan bahwa pada saat mau naik eskalator harus menggunakan alas kaki. Jangan sampai tidak ada alas kaki. Tetapi alas kaki apa yang digunakan? Jangan alas kaki yang bahannya karet, lunak. Kenapa? Karena eskalator itu kan ada celah-celahnya, ada celah-celah dan ada kisi-kisi. Nah, kemungkinan kalau benda lunak tadi ini masuk ke dalam celah-celah, terisap, tersedot. Nah, coba bayangkan, badan ini kan kayak gini, Pak. Ini kan lembek kaki kulit kita ya. Kalau kita terjatuh atau tangan misalnya, tangan anak-anak masuk ke dalam sambil duduk, masuk ke dalam situ. Ya ini akibatnya. Yang terakhir saya lihat videonya yang terjadi di Hong Kong. Kalau nggak salah ingat, tinggi kerjanya sekitar 40 meter vertikal. Ya, eskalator arah naik, tiba-tiba penuh. Ya, setiap anak tangga diisi 2 orang, tiba-tiba meluncur turun. Nah, kemungkinannya apa? Satu, nggak kuat, beban motor nggak kuat mengangkat penumpang yang sekian banyak itu. Ya, akibatnya apa? Meluncur. Rem daripada motor mesin juga nggak kuat. Nah, ini harus dilengkapi, terutama untuk eskalator yang heavy duty, yang tinggi kerjanya di atas 10 meter misalnya. Harus ada suatu peralatan tambahan yang disebut auto reverse. Ya, atau governor yang mencegah eskalator ini merosot arah turun. Dan pemirsa, itulah tadi penelusuran kami mengenai kasus di eskalator versi On The Spot. Semoga tayangan tadi bisa menjadi pengingat Anda untuk terus berhati-hati jika menaiki eskalator, terutama saat sedang bersama buah hati Anda. Jangan kemana-mana, karena hanya On The Spot yang menyajikan info-info unik dan terupdate.